Ini dia, Gao Shaolin. Cowok yang sekilas tampak lesu tapi santai banget. Padahal dulu dia cuma mahasiswa biasa. Sampai akhirnya, ya hidupnya berakhir karena hal yang paling nyebelin. Telat kuliah, lari terburu-buru, dan brak, ditabrak kendaraan. Konyol banget kan? Dan sekarang begini kondisinya. Bukan surga, bukan neraka, tapi dunia kiamat zombie. Ya, dunia yang penuh kehancuran, darah, dan orang-orang yang udah nggak bisa dibilang manusia lagi. Awalnya, Shaolin pikir dia bakal jadi MC kayak di novel-novel, yang dikasih kekuatan luar biasa, terus menyelamatkan dunia. Tapi sialnya, realita nggak semanis itu. Sampai sekarang, dia udah mati dan hidup lagi 9 kali di dunia ini. Wajahnya pun udah nggak punya ekspresi. Bukan karena kuat, tapi karena udah muak. Waktu pertama kali dia lahir di dunia ini, dia panik banget. Belum ngerti keadaan, belum tahu bahaya, dan akhirnya mati digigit zombie. Begitu buka mata, dia balik lagi ke tempat yang sama. Kematian kedua masih sama, cepat dan nyebelin. Yang ketiga, dia bahkan sampai nyamar jadi zombie cuma buat bisa nyolong makanan. Malah ditembak militer. Kematian keempat, dia sempat bangkitin kekuatan, tapi apes malah dikhianati temannya sendiri. Dan setiap kali mati, dia selalu balik lagi ke titik awal, kayak kutukan yang gak pernah selesai. Sekarang, di kehidupannya yang ke-9, dia udah nyerah total, udah nggak punya semangat buat apapun, cuma berbaring nunggu ajal datang, sampai akhirnya dia ditangkap dan dipaksa ikut wajib militer. Dan sekarang, di hadapannya berdiri seekor mutan gurita raksasa. Makhluk aneh dengan tentakel besar yang mengamuk, sementara teman-temannya berusaha mati-matian melawannya. Tapi jelas banget, mereka kewalahan. Salah satu wanita bahkan tertangkap oleh tentakel itu, berteriak minta tolong. Sementara Shaolin, dia cuma berdiri diam, tatapannya kosong seolah dunia di depannya udah nggak penting lagi. Sampai akhirnya dia bicara pelan, dengan nada datar tapi sarkastik. Kalau memang nggak ada jalan keluar, ya udahlah, bersenang-senang aja sebelum mati. Dan setelah itu, dia langsung lari, bukan kabur, tapi maju ke arah gurita itu. Pedang di tangannya tiba-tiba bersinar terang, cahaya emas menyelimuti tubuhnya disertai kilatan petir. Teman-temannya yang melihat langsung panik. Dia gila, mau lawan makhluk itu sendirian, dia pasti mati. Tapi Shaolin gak peduli. Dalam satu tebasan cepat, pedangnya memotong tentakel yang melilit wanita itu. Wanita itu menatapnya dengan mata lebar, lalu berterima kasih. Tapi Shaolin hanya berkata singkat, "Lari." Setelah itu, dia pun ikut berlari, namun bukan menuju gurita itu, melainkan ke arah sebuah toko di belakang medan pertempuran. Begitu masuk, tanpa ragu dia langsung membuka semua snack yang ada di sana. Keripik, roti, coklat, apapun yang bisa dimakan, semua dilahapnya sambil meneguk cola yang udah lama dia rindukan. Sambil bersandar di dinding, dia tersenyum lemah. Akhirnya, setidaknya kali ini dia bisa mati dengan perut kenyang dan tanpa penyesalan. Tapi beberapa saat kemudian, Shaolin membuka matanya lagi. Dan anehnya, dia tidak kembali ke titik awal seperti biasanya. Dia menatap tubuhnya bingung. Aku belum mati barusan? Tiba-tiba terdengar suara tanpa wujud. Tidak, Anda memang sudah mati dan dihidupkan kembali. Seketika Shaolin kaget. Siapa itu? Selamat host, Anda telah mengaktifkan sistem. Aku adalah Bound Apocalypse System, kode nomor 2333. Begitu mendengar kata sistem, mata Shaolin langsung berbinar. Ia terisak, bahkan memeluk cahaya biru yang muncul di hadapannya. Akhirnya, sistem, aku kira kau nggak bakal muncul. Sistem itu agak kikuk, lalu menjawab, "Host, harap tenang. Aku terlambat karena sedikit kecelakaan." Shaolin menarik nafas lega. "Nggak apa-apa, yang penting kau bawa equipment, golden finger, dan semua paket cheatku kan?" "Tentu saja," jawab sistem. "Namun sesuai prosedur, mohon dengarkan dulu instruksi misi.
Baik, bacakan. Anda saat ini berada di dunia post-apokaliptik. Misi utama Anda adalah menyelamatkan dunia ini dan memulihkannya menuju kedamaian. Hanya dengan berhasil menyelesaikan tugas, Anda dapat dibangkitkan di dunia nyata. Kegagalan akan mengakibatkan kehancuran total. Anda memiliki total 10 kesempatan hidup, dan Anda sudah menyia-nyiakan 9 di antaranya. Ini yang terakhir. Xiaoling langsung membeku. Tunggu, yang terakhir. Jadi kalau aku gagal lagi? Ya, habis sudah. Xiaoling menatap kosong. Lalu aku harus ngapain? Jangan khawatir soal detail, karena waktu kita terbatas, mari mulai misi pertama. Oke, apa misinya? Misi pertama, jual snack hari ini dan kumpulkan 50 kristal. Setelah selesai, Anda bisa menukar poin dengan atribut, space area, dan hadiah lainnya. Beberapa detik kemudian, layar misi muncul di hadapannya. Dan sekarang, Xiaoling sudah duduk di luar, di depan tenda kecil dengan beberapa snack yang ia jual. Dia membeku, tatapannya kosong, lalu perlahan suaranya meninggi. Apa? Aku harus buka food stall di tengah zombie kayak gini? Di tempat kayak gini aku dimakan duluan sebelum sempat jualan. Teriakannya menggema, dan semua zombie di sekitar langsung menoleh ke arahnya. Xiaoling panik, berdiri, dan lari terbirit-birit. Zombie pun mulai mengejarnya. Saat Xiaoling berlari ketakutan, suara sistem tiba-tiba terdengar tenang di kepalanya. Apa yang harus kau hindari, host? Xiaoling menoleh sambil berlari. Kenapa? Apa aku harus nunggu digigit dulu baru tahu jawabannya? Ia menghentikan langkahnya, napasnya terengah, tapi matanya tiba-tiba berbinar. Sekarang aku punya sistem, musnahkan mereka semua untukku, bunuh mereka semua. Xiaoling menatap para zombie dengan pandangan tenang tapi berapi-api. Ia mulai membayangkan kekuatan supernya bangkit, kelincahan macan tutul, kecepatan elang, dan kekuatan beruang. Namun saat melihat statistiknya di layar sistem, wajahnya langsung beku. Semua tertulis, strength belum dinilai, speed belum dinilai, persepsi belum dinilai. Xiaoling menggaruk dagunya heran. Apa maksudnya ini? Sistem menjawab datar. Itu karena nilainya terlalu rendah, tidak mencapai standar skor minimum. Atribut fisikmu saat ini terlalu lemah. Jika ingin meningkatkannya, kau harus mendapatkan poin dan menukarnya. Belum sempat Xiaoling membalas, salah satu zombie langsung menerjangnya. Beruntung Xiaoling sempat menghindar. Dasar pembohong, bukankah kau bilang aku punya kekuatan super? Aku sudah memberikannya, jawab sistem dengan tenang. Tiba-tiba, Xiaoling teringat sesuatu. Dulu pernah ada seorang pedagang kaki lima yang diabaikan semua orang. Dan baru disadari betapa berharganya dia setelah menghilang. Ia memijingkan mata, menatap kain lusuh tempat snack dagangannya tadi. Jangan bilang, maksudmu kain tua itu? Kain apa? Sahut sistem cepat. Itu alat upgrade-mu. Hah? Seharusnya kau bilang dari awal. Xiaoling langsung berbalik dan berlari ke arah kain itu. Ia sempat meraih pipa besi di dekatnya, memukul zombie satu persatu sambil terus mendekat. Sampai akhirnya ia terguling, jatuh tepat di atas kain itu. Xiaoling duduk diam, pasrah, menutup matanya. Zombie-zombie itu sudah sangat dekat. Namun dalam sekejap, semua berhenti. Tubuh-tubuh membusuk itu seperti tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Mereka terdiam, lalu perlahan berbalik seolah terhipnotis. Xiaoling melongo. Apa mereka buta? Lihat baik-baik, ujar sistem. Itu bukan sekedar kain perca. Xiaoling langsung memeluk kain yang baru saja menyelamatkannya. Jadi benda ini cuma bekerja pada zombie. Gimana kalau aku ketemu makhluk mutan lain? Selama kau berada dalam jangkauan food stall, dunia luar tidak dapat menyakitimu. Fungsi perlindungan ini bisa menahan segala bentuk serangan. Mendengar itu, Xiaoling langsung berdiri dengan gaya percaya diri. Hah, kalau begitu... Ia melambaikan tangan mencoba memancing para zombie lagi. Tapi sistem buru-buru memperingatkan. Jangan terlalu bersemangat, host. Fungsi pelindung food stall hanya bisa digunakan 3 kali sehari.
Jika kau gagal menyelesaikan tugas dalam waktu ditentukan, perlindungannya akan hilang. Pengingat, lanjut sistem, matahari akan terbenam dalam setengah jam. Setelah gelap, aktivitas zombie akan meningkat secara signifikan. Xiaoling menghela napas panjang. Tempat ini baru aja disapu zombie, nggak ada orang hidup satupun. Tahu serius mau aku buka stall di sini? Belum sempat sistem menjawab, suara orang terdengar dari kejauhan. 3 pria berjalan mendekat, wajah mereka keras dan pakaian compang-camping. Mereka terlihat seperti preman yang selamat dari kiamat. Mereka saling pandang heran. Serius nih, ada orang jualan di tempat kayak gini? Xiaoling hanya tersenyum santai. Tokoh kecil ini nggak cuma jual permen, tapi juga keripik udang dan soda. Mau beli apa? Ketiga pria itu tampak senang. Keripik kentang, dendeng sapi, aku udah 3 tahun nggak minum soda, udah lupa rasanya. Xiaoling menatap mereka tenang. Ini hari pertama aku buka stall, kalian datang di waktu yang pas. Murah aja, cuma 50 kristal. Semua snack dikemas dan bisa dibawa pulang. Gimana? Bagus kan? Ketiganya saling melirik lalu tertawa keras. Bocah ini serius, mau kita bayar, dia pasti gila. Salah satu yang memakai penutup kepala maju selangkah. Pak tua lagi baik hari ini, jadi dia bakal biarin kau pergi. Tapi lain kali, kau bakal ngerasain Iron Fist-nya. Xiaoling menghela napas kecil. Nggak punya uang ya? Kukira aku udah nemuin penyelamat, ternyata cuma buang-buang waktu. Sambil bicara, ia mengambil botol cola dari tangan salah satu begundal. Namun orang itu langsung menodongkan pistol ke arahnya. Begitu pelatuknya ditekan, brak! Pistol itu meledak di tangannya sendiri, membuat si penembak tersungkur ke tanah. 2 begundal lainnya langsung panik, mundur ketakutan. 2 begundal terkejut melihat temannya terkapar, wajahnya gosong akibat pistol yang melebar. Mereka saling menatap, panik dan bertanya-tanya apakah mungkin anak ini seorang esper? Tidak masuk akal, mereka belum pernah mendengar kemampuan seperti itu sebelumnya. Xiaoling santai memeluk kain perca yang menjadi senjatanya, menatap para begundal dengan tenang. Ia tersenyum seolah menemukan harta karun yang luar biasa. Kain perca itu bahkan bisa menangkis peluru. Begundal-begundal itu tercengang, tak habis pikir dengan tingkahnya. Mereka mencoba menegaskan siapa Xiaoling sebenarnya dan menuntut penjelasan, tapi Xiaoling hanya menjawab santai, menekankan bahwa ada banyak esper di dunia ini, tapi hanya satu yang terpilih. Ia bahkan melanjutkan dengan gaya ramah dan sedikit nakal, menjelaskan bahwa dengan 50 kristal core, mereka bisa membawa pulang sebungkus snack dan mendapat foto bertanda tangannya. Begundal itu geram dan hampir menyerang, menyorot senjatanya. Tapi saat mereka maju, Xiaoling tetap tenang dan sebuah barrier muncul dari kain perca. Tinju salah satu begundal yang wajahnya penuh tato terdongong mundur, membuatnya menjerit kesakitan. Mereka terdiam, pucat dan kebingungan, sementara Xiaoling menatap tajam, menahan mereka agar tidak lari dulu, hanya ingin tahu apakah ada orang lain di sekitar. Setelah begundal-begundal itu pergi, Xiaoling memeriksa karung yang mereka tinggalkan. Sesuatu bergerak di dalamnya. Dengan penasaran, ia membuka karung itu perlahan, dan tiba-tiba keluar seorang wanita. Rambutnya putih, matanya tajam. Xiaoling terpesona sebentar, tapi langsung sadar bahwa sekarang bukan waktunya mengagumi kecantikannya. Tiba-tiba, wanita itu menyerangnya dengan cepat, seperti zombie yang sangat gesit. Xiaoling terkejut namun berhasil menghindar, mengambil tempat isi peluru di pistol dan melemparkannya ke arahnya sambil berlari. Kejar-kejaran pun terjadi. Xiaoling berlari ke arah kain percanya, memeluk semua barang dagangan yang ada di dalamnya, menyadari bahwa jika ia tertangkap, semuanya akan berakhir. Wanita itu melompat ke atasnya, mencoba menghentikan Xiaoling. Semua snack berserakan, tapi wanita itu mendekat dengan cepat. Xiaoling panik dan mencoba menahan dengan satu snack sambil menutup mata, berteriak agar ia tidak mendekat. Namun wanita itu malah mengambil snack itu dan memakannya dengan lahap, mengucapkan enak sambil tersenyum bahagia, tanpa menunjukkan niat menyerang. Xiaoling menatap gadis berambut putih yang asik menikmati snack. Suaranya terdengar jelas saat mengunyah
dia emul-emul dan menelan dengan gulp. Gadis itu tertawa kecil. Hehehe, membuat Xiaoling terkejut. Zombie ini ternyata suka makan cumi kering. Cumi keringnya habis. Xiaoling bingung, apa ia harus memberikan makanan lain? Ia mengamati dengan cemas, tidak tahu apakah gadis itu mau mencoba makanan lain. Ketika Xiaoling memberinya snack, gadis itu menyantapnya dengan lahap. Xiaoling mundur, melemparkan makanan seperti sedang bermain dengan hewan peliharaan, hingga keduanya sampai di tepi jurang. Gadis itu tidak berhenti, ia menerjang turun demi snack itu. Xiaoling mengusap keringatnya, lega sekaligus tegang, dan berbisik, aku memberimu camilan, jadi jangan makan aku ya. Di dekatnya, sebuah belati tergeletak. Xiaoling mengambilnya dan memeriksa simbolnya. Ternyata itu milik Thunder Legend, organisasi bandit paling ditakuti di masa apokalips. Setiap anak buahnya dikenal gegabah dan brutal, dan bos mereka adalah Power Type Esper. Xiaoling khawatir, mungkin ketiga begundal tadi berasal dari organisasi itu. Tidak heran mereka membawa begitu banyak majalah. Malam semakin larut, Xiaoling membereskan karung yang ditinggalkan para begundal. Di dalamnya terdapat tas-tas yang menarik perhatiannya. Salah satu tas berisi kristal core dalam jumlah besar. Xiaoling bahagia, tidak menyangka bisa menyelesaikan tugas secepat ini. Namun, sistem tiba-tiba memecah kegembiraannya. Kau menemukan kristal core itu tidak bisa dihitung sebagai penjualan di toko, kata entitas biru. Xiaoling marah. Kenapa tidak? Bukankah zombie itu makan cumi kering dan dendeng sapi? Sistem menjawab dingin, tentu saja, tapi dia zombie. Xiaoling merajuk, kesal karena sistem tak pernah bilang bahwa pelanggannya harus manusia. Sistem hanya mengumumkan dengan malas, selamat telah menyelesaikan tugas, kau memperoleh experience point, inventory dibuka dan stall telah ditingkatkan. Seketika muncul gerobak jualan lengkap dengan semua peralatan. Xiaoling menatap hampa, berharap lebih banyak lagi. Ia menelusuri inventory legendaris itu, kecewa karena isinya jauh dari ekspektasinya. Hanya ini saja, aku pernah lihat tempat penyimpanan orang lain berisi obat, senjata, bahkan meriam, gumamnya. Sistem menegaskan, kami adalah food system, bukan warrior system. Xiaoling menghela nafas kesal, lalu bertanya tentang item dan experience point yang bisa ditukar. Sistem menjelaskan, katalog, tapi karena level Xiaoling rendah, ia hanya bisa menukar item seadanya. Xiaoling pasrah, lusuh sekali. Ia menyadari stall hanya bisa memblokir serangan 3 kali sehari. Shopkeeper, tukarkan semua dengan stamina, perintahnya. Sistem mengkonfirmasi, stamina host plus 1. Xiaoling tidak merasakan perubahan apapun. Sistem kemudian memberikan misi baru, mengumpulkan 100 kristal core dalam 24 jam dan mempekerjakan seorang pelayan. Xiaoling kaget, misi ini terlalu besar dan stall terlalu kecil untuk berbagi dengan orang lain. Saat itu, sebuah poster menabrak wajahnya. Ia mengenali gadis di poster, seorang gadis pirang berpakaian maid yang dulu pernah membagikan brosur di sekolah dan memintanya mencoba minumannya secara gratis. Xiaoling tersenyum, termotivasi. Alangkah menyenangkan bekerja dengan wanita secantik itu. Baiklah, aku termotivasi sekarang. Setelah Xiaoling pergi, gadis zombie berambut putih muncul dari tebing, menoleh lihat sekeliling. Raut wajahnya tampak lesu. Ia kemudian berlari pergi meninggalkan tempat itu. Xiaoling berdiri di depan gerobak makanannya yang baru, tampak optimis dan siap memulai. Ini dia, pikirnya sambil menatap gerobak dengan semangat. Ia berjalan menuju sebuah bangunan tua, memanggil pelan, "Apa ada orang di sana?" Lalu membuka pintu dengan hati-hati, memasukkan kepalanya untuk memastikan. Begitu masuk, Xiaoling kaget. Sekelompok zombie menatapnya dari dalam ruangan. Jantungnya berdegup kencang. Bukankah mereka zombie yang kutemu kemarin? Kenapa mereka begitu gigih? Teriaknya panik sebelum berbalik dan berlari keluar. Namun, zombie itu segera mengejarnya. Sistem mengatakan, mereka datang sebelum kaulah yang mendatangi mereka. Xiaoling teriak sambil berlari panik. Dengan cepat, ia mengaktifkan sistem pertahanannya. Cahaya biru muncul menghalau zombie yang menyerang. Tapi sebuah zombie besar berhasil menarik kakinya, membuatnya tersandung. "Sial, dia menarik kakiku!" teriak Xiaoling sambil berusaha melepaskan diri. Ia mengumpulkan kekuatan dan menendang kepala zombie itu dengan keras, menghantam mesin minuman dan tertimpa, zombie itu tumbang. Xiaoling menatapnya dengan takjub. Apa aku yang melakukan itu? Dengan satu tendangan ke kepala, power boost itu benar-benar berhasil. Sistem pun muncul, memberi penghargaan pertama.
Selamat atas pembunuhan pertamamu, memberikan hadiah paket kepada pendatang baru, disposable raincoat. Xiaoling memegang kain plastik itu sambil mengernyit, meragukan nilainya. Sistem kemudian menjelaskan, raincoat itu terbuat dari bahan teknologi tinggi yang bisa menahan zat berbahaya, bahkan berenang di air limbah nuklir, meski hanya bisa dipakai sekali. Xiaoling terdiam sejenak, kagum sekaligus penasaran. Ia menoleh dan menyadari zombie lain terus berdatangan. Zombinya banyak sekali, pasti suaraku yang menarik perhatian mereka. Tidak ada jalan untuk melarikan diri. Panik, Xiaoling memandang seorang gadis berdiri di ambang pintu sebuah bangunan, memanggilnya, "Di sini, cepat ke sini!" Tanpa menunggu lama, Xiaoling berlari menuju gadis itu. Benturan pintu tertutup terdengar, kung, ketika mereka menembus ruang, diikuti suara berlari, tada-da-da-da, saat mereka masuk ke dalam bangunan dan menutup pintu di belakang. Di luar, zombie mengetuk pintu, suara keras, kung, 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 menandai kegigihan mereka. Xiaoling menghela napas lega. Aku sangat bersyukur, kau menyelamatkanku, tepat pada waktunya. Xiaoling terkejut karena gadis yang sebelumnya ia bicarakan yang menyelamatkannya. Gadis itu menatapnya dengan heran. Kau tahu aku? Percakapan pun mengalir. Xiaoling mengaku sebagai mahasiswa di mana gadis itu pernah berkunjung ke sekolahnya untuk mempromosikan milk tea, bahkan mentraktirnya minum. Gadis tak ingat dan menebak-nebak kalau Xiaoling pandai bermain basket dan suka peach-flavored pearl. Xiaoling mengoreksi beberapa detail yang salah. Ia memang suka bermain basket, tapi tidak menyukai peach-flavored pearl milk tea. Gadis itu kemudian memperkenalkan diri, namaku Aikin, kakak. Xiaoling terlihat bingung dan sedikit malu, tapi hatinya meledak bahagia. Kakak, gumamnya. Ini pertama kalinya ada gadis yang memanggilnya kakak, dan gadis itu sangat cantik. Rasa senangnya meluap sampai ia menangis, membuat gadis itu sedikit bingung. Namun kebahagiaan itu seketika terhenti ketika sesuatu terdengar di belakang Xiaoling. Apa itu? Xiaoling menoleh. Perhatian mereka teralihkan dari percakapan manis itu, menghadirkan ketegangan baru. Xiaoling spontan menoleh ke arah suara asing yang terdengar dari ujung ruangan. Siapa di sana? Serunya waspada. Suasana hening beberapa detik, sampai matanya menangkap sesuatu di lantai, sebuah kaleng. Ia menunduk, memungutnya, lalu menatap heran. Ada ini, gumamnya pelan. Tiba-tiba tubuhnya tersentak, ada perasaan aneh merambat dari balik pintu. Ia menajamkan pandangan, menyipit curiga ke arah sumber suara itu. Belum sempat ia bereaksi, Aikin berteriak, "Ah, tikus!" Wajah gadis itu pucat ketakutan. "Kakak Ling, aku melihatnya, itu tikus!" Serunya lagi sambil berlari memeluk Xiaoling. Padahal itu cuma alasan agar Xiaoling tak jadi membuka pintu. "Tikus? Di mana?" Xiaoling bertanya bingung. "Dia berlari ke sana, aku sangat takut." Aikin menunjuk asal-asalan sambil terus berpura-pura panik. Namun dari balik pintu yang hampir dibuka Xiaoling, sepasang mata merah menyala perlahan tampak mengintip. Sesaat kemudian, Aikin berpura-pura lemas dan jatuh ke lantai, membuat Xiaoling panik. "Aikin, ada apa?" tanya Xiaoling khawatir. Dengan suara lemah, gadis itu menjawab, "Kakak Ling, aku sangat lapar. Aku sudah terjebak di sini selama 5 hari tanpa makanan." "Oh, jadi kau cuma lapar. Itu mudah diatasi," ucap Xiaoling lega. Ia segera bersiap membuatkan makanan. "Tunggu di sini, aku akan memasak sesuatu. Mie, roti kukus, atau sayap ayam kola juga kelihatannya enak." Aikin menatap bahan-bahan di gerobak Xiaoling dengan mata yang berubah. Sinis dalam hati ia terkejut, telur, tepung, bahkan minyak. Dari mana anak ini bisa dapat semua ini di tengah dunia hancur begini, pikirnya. Semakin lama ekspresinya berubah licik. Anak ini pasti kaya, aku bisa menghasilkan banyak dari dia. Tapi begitu tangannya mencoba mengambil bahan-bahan itu, semuanya tiba-tiba lenyap. Apa yang terjadi? Apa aku berhalusinasi? Ia panik. Padahal sistem sudah menjelaskan, diam-diam barang dari snack cart tidak bisa dicuri. Apapun yang diambil tanpa izin akan kembali ke tempat semula. "Dasar, kalau begitu aku kalahkan dia dulu. Semua ini pasti jadi milikku," gumamnya penuh amarah. Ia hendak menarik pisau dari punggungnya, namun pisau itu menghilang. "Pisauku kemana perginya?" Sebelum sempat berpikir, suara Xiaoling terdengar dari belakang. "Apa kau mencari ini?" Pisau yang harusnya di punggung Aikin kini sudah ada di tangan Xiaoling.
Itu punya Kuritu, bagaimana bisa ada di tanganmu? Teriak Aikin tak percaya. Dengan tenang, Xiaoling menjawab, memasak tentu butuh pisau, tapi karena tokoku baru dibuka dan aku belum punya peralatan yang tepat, kupinjam saja untuk sementara, kau tak keberatan kan? Aikin berusaha menahan gugupnya. Teh, tentu saja tidak. Tapi, bagaimana dia tahu aku bawa senjata? Apa dia selalu waspada kepadaku? Batinnya panik, lalu memaksa tersenyum. Kakak Ling, jangan salah paham. Di masa seperti ini, pisau cuma buat jaga diri. Tentu saja, aku percaya padamu, jawab Xiaoling lembut. Aikin berpura-pura lega. Kalau begitu, bisa kau kembalikan pisaunya setelah selesai. Tentu, tapi hati-hati, pisau ini tajam, jangan asal pakai. Oh, benarkah? Aikin tersenyum miring. Tapi menurutku ini berfungsi dengan baik. Belum sempat Xiaoling bereaksi, Aikin langsung menebasnya. Tapi serangannya terpental balik, membuatnya teriak kesakitan. Xiaoling menghela napas, sudah kubilang jangan main-main dengan itu, tapi kau tak mau dengar kan? Dengan mata memerah menahan sakit, Aikin menatapnya marah. Kau seorang expert, dasar bocah nakal, kau menjebak aku. Ia berteriak histeris, aku akan melawanmu sampai mati. Ia kemudian menyerang, tapi Xiaoling dengan mudah menghindar. Sekejap kemudian terdengar bunyi spray, Xiaoling menyemprotkan lada ke arah wajahnya. Ah, perih sekali, jerit Aikin sambil mengucek matanya, tak bisa melihat apa-apa. Aikin menjerit kesakitan. Mataku! Xiaoling hanya menatap datar sambil mengangkat kaleng semprot di tangannya. Kalau kau tidak tahan pedas, seharusnya bilang dari awal. Aku kan selalu memastikan untuk memenuhi selera pelangganku. Sambil tersenyum tipis, Xiaoling mengambil botol mustard dari gerobaknya. Kau suka barbeque kan? Bagaimana kalau ku tambah sedikit mustard? Berhenti sekarang juga. Aikin terus batuk keras. Matanya masih perih karena semprotan lada sebelumnya. Tanpa memedulikan rengekannya, Xiaoling menoleh ke arah pintu. Hei, orang-orang di dalam, kalau kalian tidak keluar sekarang, rekan kalian ini akan diasinkan, serunya lantang. Tiba-tiba, dua anak kecil berlari keluar sambil berteriak, lepaskan bos kami! Xiaoling terkejut melihat mereka. Anak-anak, bos, jangan takut, kami datang menyelamatkanmu, seru anak laki-laki. Dasar bajingan, jangan berani menyakiti bos kami, timpal anak perempuan dengan wajah penuh amarah. Xiaoling menarik nafas panjang lalu menatap keduanya dengan tajam. Di usia semuda ini, kalian sudah membuat masalah. Kalian bahkan mengumpulkan orang untuk menyakiti orang lain. Ah, lepaskan kami! Teriak keduanya sambil berusaha melepaskan diri. Jangan sakiti mereka! Aikin berteriak panik. Kalau kau punya nyali, hadapi aku. Baik, jawab Xiaoling tenang. Ia melempar kedua anak itu ke arah Aikin. Mereka jatuh menimpa wanita itu dengan keras. Tanpa memperhatikan mereka lagi, Xiaoling melangkah masuk ke ruangan tempat anak-anak itu muncul. Pandangannya menyapu seluruh tempat. Wah, mie instan, biskuit, dan makanan kaleng. Sepertinya banyak orang sudah tertipu olehmu. Aikin mendecak, tersenyum tipis. Sebelum kau, aku tidak pernah gagal. Bagaimana kau tahu semuanya? Aku hanya memperhatikan hal kecil, jawab Xiaoling datar. Kau bilang sudah 5 hari terjebak tanpa makanan, tapi kaleng itu masih ada sisa sup yang baru dibuka. Dan ada bercak darah segar di lantai, padahal kau tak punya luka sedikit pun. Ia menatap tajam, jadi jawabannya cuma satu. Pasti ada orang lain yang terluka atau terbunuh di sini. Hampir saja aku jadi salah satunya. Anak laki-laki berteriak lantang. Orang-orang itu pantas mendapatkannya. Kalau mereka tidak mencoba memanfaatkan bos, mereka tidak akan tertipu. Benar, sambung anak perempuan. Kami tidak pernah menipu orang baik. Kami cuma menipu orang jahat seperti kau. Xiaoling mendengung dalam hati. Apa yang membuat mereka pikir aku terlihat seperti orang jahat? Aikin kemudian berkata pelan. Di masa apokalips, semua orang cuma ingin bertahan hidup. Mereka tidak bisa disalahkan. Xiaoling mengangguk pelan. Benar juga. Namun senyumnya berubah dingin. Jadi, sekarang kalian semua ada di genggamanku. Apapun yang kupilih, kalian tidak bisa menyalahkanku, kan? Wajah Aikin menegang.
Apa yang ingin kau lakukan? Xialing menatap mereka dengan ekspresi datar namun mengancam. Sudah lama sekali aku tidak makan daging segar. Sepertinya hari ini waktu yang pas untuk mencicipinya. Anak-anak itu langsung menangis ketakutan. Dia akan memakan kita. Tidak, aku tidak mau dimakan, tangis anak perempuan sambil memeluk kakaknya. Xialing menyeringai seperti psikopat. Sepasang berandal kecil, takut ya? Aichin langsung berseru, kalau mau makan orang, makan aku saja. Mereka masih anak-anak, tolong biarkan mereka pergi. Jangan makan bos kami, jerit anak perempuan. Tidak, makan aku aja. Daging anak kecil lebih empuk, kata anak laki-laki nekat. Xialing mendadak diam, menatap mereka dengan ekspresi bingung. Apa-apaan ini? 3 penipu malah bertingkah kayak keluarga mesra. Sekarang malah aku yang kelihatan jahat. Anak perempuan tiba-tiba batuk keras. Uhuk. Ai kakaknya panik. Aikin menoleh khawatir. Linger terluka, kau mengikatnya terlalu kencang. Dia bahkan tak bisa bernafas. Xialing sempat menyipit curiga. Kau mencoba menipuku agar kulepaskan talinya supaya bisa menusukku lagi ya? Tidak, itu benar. Kalau begini terus, dia bisa mati. Aichin membalas cepat. Xialing mendengung. Sejujurnya, kemampuan akting gadis kecil itu lebih baik daripada punyamu. Kami tidak berbohong, balas anak laki-laki keras kepala. Dia benar, Aichin menatap serius. Kalau tidak ditolong sekarang, dia bisa mati. Xialing berpikir sejenak, lalu berkata pada sistemnya. Sistem, lakukan pemeriksaan. Suara dingin menjawab di kepalanya. Tanda-tanda vital dipantau. Gadis ini mengalami infeksi parah. Luka bernanah telah menyebar. Jika tidak ditangani, dia tidak akan bertahan lebih dari 3 hari. Tepat setelah laporan itu, gadis kecil itu batuk darah. Xialing terkejut dan langsung memotong tali di tubuhnya. Anak itu terlempar lemah, nafasnya tersengal. Itu luka tembak, gumam Xialing serius. Siapa yang bisa sekejam ini pada anak kecil? Aichin menunduk dengan ekspresi muram. Itu ulah Thunder Legend. Aichin menatap kosong ke lantai, mengenang masa lalu. Ia berkata pelan, ibu mereka adalah pelanggan tetap kedai milikku. Saat apokalips terjadi, keluarga itu kebetulan sedang membeli milk tea di kedainya. Aichin ingat, ia pernah menonton banyak film bertema kiamat. Jadi, ketika melihat seseorang di jalan tiba-tiba menggigit orang lain, ia langsung merasa ada yang tidak beres dan menutup tokonya rapat-rapat. Tak lama, berita menyebar. Dunia dilanda wabah virus zombie. Semua orang dilarang keluar, dan para pelanggan yang sedang ada di toko akhirnya terjebak di sana. Awalnya mereka masih berusaha tenang, saling menyemangati, berharap pertolongan datang. Namun seiring waktu, persediaan makanan menipis. Saat itulah sifat asli manusia mulai muncul. Ibu dari anak-anak kecil itu protes, "Apa yang kau lakukan? Itu sudah dibagi." Pria itu membalas dengan marah, "Anakmu masih kecil, kenapa harus makan seperti orang dewasa? Kalian bertiga cukup hanya dengan 1 porsi." Seorang pria ikut menyela dengan kasar, "Anakmu bahkan tak akan hidup 2 hari lagi dengan kondisi seperti itu. Memberinya makan cuma buang-buang jatah, lebih baik untuk orang lain." Anak laki-laki kecil yang mendengar itu langsung menggigit tangan si pria. "Itu punya adikku," teriaknya. "Dasar bocah nakal, beraninya kau menggigitku, akan kubunuh kau." Aichin langsung membopong anak itu, menatap si pria dengan tajam. "Kenapa kau mencuri dari orang lain?" Pria itu mengangkat roti kecil di tangannya. "Ini kau sebut makanan? Sepotong kecil begini cukup untuk siapa? Apa kau mau kami mati kelaparan?" Aichin menatap dingin. "Aku tidak berutang apapun padamu." Ia menunjuk ke arah luar toko. "Kalau kau ingin lebih banyak persediaan, di luar sana banyak. Silahkan keluar dan cari sendiri." Lalu menatapnya sinis. "Dasar pengecut, berani melawan anak kecil tapi tidak berani melawan zombie." Wajah pria itu memerah karena marah. "Dasar jalang, beraninya kau bicara begitu padaku." Seorang wanita tua mencoba menengahi. "Nona, lihatlah, ada banyak orang di sini. Sedikit makanan ini tak cukup untuk semuanya. Bisakah kau berbagi sedikit lagi?"
Pria lain yang berdiri bersama pacarnya menambahkan, kalau keadaan membaik nanti, kami bisa membalas budimu. Aichin menjawab tegas, ini kedai milk tea, bukan supermarket. Semua makanan sudah dikeluarkan, tidak ada lagi yang tersisa. Pacar pria itu menunjuk ke arah ruangan tertutup. Kalau begitu, kenapa pintu ruangan itu dikunci? Apa yang kau sembunyikan di dalamnya? Itu ruang ganti, jawab Aichin cepat. Aku tidak percaya, kata wanita itu. Pria brengsek yang tadi marah ikut berteriak. Pasti ada makanan di dalam. Itu sebabnya dia tidak mau membukanya. Seorang pria lain menuduh dengan nada tinggi. Kau membuat kami kelaparan, tapi kau sendiri makan enak. Dasar egois. Ibu dari dua anak itu mencoba menenangkan. Berhenti, kita semua masih hidup karena dia. Namun si pria membentak. Diam, kalau bukan karena dia, aku sudah keluar dari sini sejak lama. Aichin menatap mereka tajam. Kalau kalian mau pergi, pergilah. Tapi pria itu malah sinis, sombong sekali, dobrak pintunya. Tunggu saja Jalang, ia mengancam sambil melangkah ke pintu. Saat pintu terbuka, ia tercengang. Ini hanya pakaian, bukankah ini kedai milk tea? Kenapa ada begitu banyak dress di sini? Wanita tua langsung menimpali. Aku tahu dia bukan wanita baik-baik. Pacar pria itu ikut mencibir. Gadis baik tidak berpakaian seperti itu. Pasti dia punya niat busuk. Aichin tak bisa menahan amarahnya lagi. Kalian sudah keterlaluan. Tiba-tiba terdengar suara ledakan keras dari luar. Asap dan debu memenuhi udara. Semua orang terdiam ketakutan. Beberapa pria keluar dari mobil lapis baja. Salah satunya mengenakan penutup mata di sisi kiri. Ada orang di sini, serunya. Siapa kalian? Tanya pria brengsek panik. Kami Thunder Legend, jawab sang pemimpin dengan dingin. Kalau tidak mau mati, serahkan semua makanan. Pria brengsek itu langsung gemetar. Jangan pukul aku cuma lewat. Ia menunjuk ke arah Aichin. Jalang itu yang menyembunyikan semua makanan. Pemimpin Thunder Legend menatap ke arah para wanita di dalam. Ia menyeringai. Ada wanita, lebih dari satu. Sudah lama sekali aku tidak melihat yang secantik itu. Kawan-kawan, sepertinya kita bisa berpesta hari ini. Situasi berubah kacau. Pacar pria tadi berteriak, selamatkan aku. Tapi prianya malah mendorongnya ke depan. Kau boleh membawanya, ku mohon selamatkan aku. Salah satu anggota Thunder Legend menepuk bahu Aichin. Gadis cantik, jangan lari, kakak akan membuatmu terbang. Aichin menepis tangan itu dan membalas marah. Bajingan kau. Jalang ini punya pisau, teriak salah satu anggota terkejut. Ia langsung menodongkan pistol. Kau cari mati ya? Anak perempuan itu berteriak, kakak hati-hati. Tapi belum sempat Aichin bereaksi, sebuah tembakan meledak. Peluru itu menembus dada gadis kecil itu. Dunia seolah berhenti sesaat. Aichin menatapnya tak percaya, begitu juga ibu dan kakaknya. Bodoh, bentak pemimpin Thunder Legend marah. Siapa yang menyuruhmu menembak? Kau mau menarik perhatian zombie? Namun sudah terlambat. Dengan wajah datar, ia menodongkan pistol kepala wanita Sandra yang menjerit, lalu menarik pelatuk. Segera evakuasi, jangan tinggalkan apapun, perintahnya dingin. Tembakan menggema di dalam toko. Peluru berterbangan ke segala arah saat kelompok Thunder Legend bertarung melawan para pelanggan yang mencoba bertahan hidup. Di tengah kekacauan itu, seorang ibu berteriak histeris, menyuruh kedua anaknya lari. Tapi, salah satu anggota Legend menariknya dengan kasar. Ibu itu melawan, menahan tubuh musuh itu sekuat tenaga, meski akhirnya dipukul keras di kepala. Dengan sisa tenaga, dia berteriak menyerahkan kedua anaknya pada Aichin, berharap mereka bisa selamat. Aichin menahan tangis sambil menggendong Ling-er, sementara kakaknya Xiaole hanya bisa menggigit bibir, berusaha tegar meski air matanya jatuh. Suara kaca pecah terdengar ketika Aichin melompat keluar jendela membawa dua anak itu pergi. Sementara di dalam, ibu mereka menempelkan bom ke tubuh anggota Legend yang terluka. Beberapa detik kemudian, ledakan besar menghancurkan separuh bangunan. Waktu pun bergulir kembali ke masa kini. Aichin menatap kedua anak itu dengan mata sembab. Ia masih mengingat janjinya pada kakak Li untuk melindungi mereka sampai akhir. Tapi luka Ling-er semakin parah. Dengan suara bergetar, Aichin meminta maaf, menyalahkan dirinya sendiri atas semuanya. Ling-er berusaha tersenyum, bilang kalau dirinya tidak sakit. Ia bahkan bertanya pelan, kalau mati, apakah bisa bertemu ibunya lagi? Aichin langsung menguatkannya, menolak mendengar kata-kata itu. Sementara Xiaole menangis, takut kehilangan adiknya juga.
Dari kejauhan, Xiaoling memperhatikan mereka. Sistem di kepalanya berkomentar kalau situasi itu menyedihkan. Tapi Xiaoling hanya mendengus. Mereka memang menyedihkan sekarang, tapi sebelumnya mereka juga tak segan membunuhku tanpa belas kasihan. Meski begitu, ia sadar masih ada sedikit hati nurani yang tersisa di diri mereka. Xiaoling menatap Ling Er lalu berbicara pada sistem, menanyakan apakah ada obat untuk anak itu. Sistem menjawab, ada, tapi butuh akses ke ruang yang lebih tinggi, sesuatu yang belum bisa Xiaoling buka. Ia kesal, merasa sistemnya terlalu kaku, tapi sistem menjawab, fleksibilitas bukan pilihan, meski bukan berarti tak ada cara lain. Tak lama kemudian, sistem memberitahu fungsi tersembunyi dari warung makannya. Setiap makanan yang dimasak oleh pemilik warung punya efek penyembuhan. Xiaoling berkata, kenapa sistem itu tidak bilang dari awal, tapi sistem menambahkan, efek penyembuhan bergantung pada level pemiliknya. Dengan level Xiaoling sekarang, hasilnya tergantung keberuntungan. Meski begitu, Xiaoling tetap mencobanya. Ia mulai memasak dengan bahan seadanya, memecah telur, menguleni adonan, menaburkan sedikit garam, lalu memanaskan pan. Aroma wangi mulai memenuhi ruangan. Aichin menoleh, terkejut. Bau apa ini? Gumamnya. Xiaole spontan menjawab, kalau baunya enak sekali. Beberapa saat kemudian, Xiaoling membawa waffle dan berkata, tenang, makanan siap disajikan. Aichin ragu, tapi Xiaoling meyakinkannya kalau makanan itu tidak beracun. Beberapa saat kemudian, Ling Er memakan potongan waffle telur pertama dan tersenyum lemah. Rasanya manis, lembut, dan hangat. Tak lama kemudian, Aichin terkejut. Ling Er bisa berdiri tanpa rasa sakit. Demamnya turun, bahkan luka-lukanya mulai membaik. Xiaole bersorak gembira, sementara Aichin hanya bisa terpaku, tak percaya. Ia menatap waffle itu dan bertanya pelan, apa sebenarnya yang dimasukkan Xiaoling ke dalamnya? Xiaoling hanya menjawab samar bahwa itu hanya penyembuhan awal, dan untuk sembuh total, Ling Er harus terus makan waffle buatannya. Kali ini gratis, tapi setelahnya akan ada biaya. Aichin tanpa pikir panjang berkata, ia rela memberi apapun asal anak itu bisa sembuh. Xiaoling tersenyum kecil, menolak dengan tenang. Ia tidak butuh makanan atau barang, yang ia butuhkan adalah Aichin sendiri. Ucapan itu langsung disalahartikan oleh anak-anak. Xiaole marah, menuduh Xiaoling punya niat buruk pada kakaknya. Ling Er ikut panik, melarangnya menyakiti Aichin. Xiaoling menepuk dahinya, kesal dalam hati. Anak-anak ini pikirannya kemana-mana. Ia lalu menjelaskan maksud sebenarnya, bahwa ia ingin Aichin bekerja padanya di warung. Ia akan menyediakan makanan dan tempat tinggal sebagai imbalan. Setelah berpikir sejenak, Aichin setuju, dengan syarat Xiaoling juga harus menanggung kedua anak itu. Namun begitu kontrak kerja dibuat, Xiaoling langsung menyesal. Aichin malah mengajukan syarat-syarat konyol, jam kerja, tunjangan, asuransi, gaji ke-13, bahkan bonus kehadiran penuh. Xiaoling hampir meledak, tak percaya orang ini masih memikirkan gaji di tengah kiamat. Tapi sebelum ia bisa memprotes lebih jauh, aroma masakan yang tersisa tercium sampai keluar rumah. Beberapa orang berhenti di depan pintu, penasaran. Lalu, pintu toko hancur seketika. Kelompok Thunder Legend menerobos masuk, pimpinan mereka bergumam. Dengan tatapan tajam, seperti dugaanku, ada orang di sini. Aroma waffle telur yang baru matang menyebar ke udara. Dari luar, seorang pria bersenjata dengan masker antivirus mendadak berhenti. Ia menarik nafas dalam-dalam, lalu berseru lantang. Itu, waffle telur. Aku tahu hidungku nggak akan salah. Xiaole spontan berdiri di depan adiknya, melindungi Ling Er dengan tubuhnya. Xiaoling juga maju selangkah, berdiri menghadang mereka dengan tatapan dingin. Pria bermasker itu mendengus. Apa? Ngajak berantem? Tapi Xiaoling tiba-tiba berubah, tersenyum ramah. Tuan, anak kecil nggak ngerti apa-apa. Aku pemilik kios jajanan ini. Kalau kau mau, aku bisa buatkan yang baru untukmu. Si pria masker menoleh ke belakang. Bos, aku mau itu. Tak lama, pemimpin utama Thunder Legend muncul. Wajahnya keras, tapi nada suaranya datar saat bertanya.
Berapa harga wafel telurnya? Dalam hati, Xiaoling tersenyum kecil. Orang-orang ini jelas punya latar belakang besar, dan kalau benar mereka kaya, ini kesempatan bagus buat menyelesaikan misi sekalian. Ia mengeluarkan daftar harga dari gerobaknya dan menyerahkannya. Ini daftar harganya, silahkan dilihat. Pemimpin kelompok itu melirik sekilas, lalu membelalak. 10 inti kristal untuk satu wafel telur? Apa itu terbuat dari emas? Xiaoling menjawab tenang. Kiamat itu nggak mudah, Tuan. Setiap butir beras dan tepung diperoleh dengan nyawa. Harga segini sudah sangat murah. Pemimpin itu diam sejenak, lalu berkata, "Ya sudah, kami pesan 10. Namun, pria masker di sampingnya menimpali dengan nada mengancam. "Kalau nggak enak, aku akan menghajarmu dan juga gerobakmu." Xiaoling menatapnya santai. "Enak atau enggak, bukan kau yang berhak mengatakannya." Pria itu menyipitkan mata. "Maksudmu, kita nggak bisa bayar?" Sebelum suasana memanas, Aichin cepat menyelah. "Bos kami nggak tahu caranya ngobrol, Tuan. Tolong jangan marah padanya." Pemimpin kelompok menoleh ke arah Aichin, dan seketika pipinya memerah. Aichin tersenyum lembut. "Tuan, otot dadamu besar sekali. Kau pasti jago banget melawan zombie." Pemimpin itu tergagap. Ini tentu saja. Haha." Salah satu anggota lain berbisik sambil menahan tawa. Masalah lamanya bos muncul lagi. Begitu lihat wanita cantik, otaknya langsung berhenti kerja. Aichin lalu berkata sopan, "Butuh waktu lama untuk membuat wafel telur sebanyak itu. Semuanya harap bersabar dan tunggu di dalam." Pemimpin kelompok mengangguk cepat. "Baiklah, kedengarannya bagus." Sambil berjalan masuk bersama pemimpin kelompok, Aichin sempat menoleh dan berkedip ke arah Xiaoling. Xiaoling hanya tersenyum puas dalam hati. Memang menjanjikan, merekrutnya sebagai karyawan benar-benar pilihan yang tepat. Tak lama kemudian, Xiaoling mulai memanggang adonan di atas wajan panas. Aroma harum kembali memenuhi ruangan. Saat wafel matang, pemimpin kelompok langsung mencicipi, dan matanya membesar. "Enak," serunya. Anggota lain ikut mencicipi lalu tertawa bahagia. "Ini rasa masa kecil. Teman sebangkuku, Xiao Fang, paling suka makanan ini. Aku kangen banget rasa ini." Mereka terus memuji. Bahkan, pemimpinnya menatap Xiaoling dengan kagum. "Tuan, kemampuanmu luar biasa." "Hehehe, kau menyanjungku," jawab Xiaoling santai. Pemimpin itu melirik ke menu lagi. "Aku lihat ada banyak di sini. Apalagi selain wafel telur?" "Masih banyak lagi," kata Xiaoling semangat. Ia lalu menyebut satu persatu. Ada ayam goreng, sate-satean, hotpot pedas, cumi teppanyaki, sosis besar, pancake, gorengan tepung, puding tofu, Coca-Cola, bir, asinan plum, lalu... Belum sempat selesai, pemimpin kelompok langsung memotong. "Stop bicara, aku mau masing-masing 10. Xiaoling hanya mengangkat bahu. "Sayangnya, aku cuma punya tepung dan telur. Untuk buat semua itu, aku butuh banyak bahan yang sulit ditemukan di zaman sekarang." Pemimpin kelompok tertawa keras. "Itu sih gampang. Bahan apapun yang kau butuhkan, sebut saja. Aku akan mendapatkannya." Aichin berbisik pelan ke Xiaoling. "Dilihat dari tampilannya, mereka mungkin pedagang kiamat. Kalau kita bisa bikin mereka jadi pemasok, kita nggak perlu repot cari bahan lagi." Xiaoling mengangguk pelan. "Betul juga." Ia lalu menatap pemimpin kelompok dengan senyum ramah. "Bos, aku nggak yakin berapa harga pemesanan barang darimu. Apa kau berminat untuk kerjasama jangka panjang?" Aichin ikut menimpali dengan senyum manis. "Kakak, beri kami diskon, maka nanti kau nggak perlu bayar kalau datang berkunjung." Anggota kelompok tertawa puas. "Hahaha, betul juga. Kakak kami adalah bos, tapi ini bisnis tanpa modal." Suasana berubah hangat sesaat, sampai pemimpin itu tiba-tiba menoleh ke kanan. "Ngomong-ngomong, kenapa Ahu dan yang lainnya lama sekali?" Pria masker menjawab, "Aku sudah kirim seseorang untuk mencari mereka. Aku juga meninggalkan tanda di jalan, jadi mereka pasti bisa kembali sendiri." Namun, tak lama kemudian, suara mesin terdengar dari luar. Sebuah mobil berhenti mendadak. Seorang anggota masuk tergesa-gesa. "Bos, ada masalah." Semua menoleh. Ahu dan yang lainnya terluka. Ternyata yang mereka bicarakan adalah 3 orang yang pernah menyerang stol milik Xiaoling. Mata Xiaoling langsung menyipit. Dalam hati ia bergumam, "Itu mereka."
Pemimpin Thunder Legion menatap rekan-rekannya yang terluka. "Siapa yang melakukan ini padamu?" tanyanya dengan nada tegas. Salah satu anak buah berambut pirang menjawab cepat, "Aku tidak tahu." Sementara seorang pria dengan wajah gosong menambahkan bahwa penyebabnya adalah seorang bocah penjual makanan ringan di kedai yang mengaku sebagai orang terpilih. Pemimpin mereka mengerutkan alisnya. "Omong kosong, ini bukan novel, tidak ada orang terpilih di dunia ini." Pria bersenjata dengan masker setuju, menegaskan bahwa jika memang ada, itu pasti bos. Anggota lain menjelaskan lebih rinci, "Bocah itu aneh, semua serangan mereka terpantul, bahkan Ahu sampai babak belur karena dihajar olehnya." Pemimpin Thunder Legion terkejut, memantulkan serangan, apakah dia manusia super? Pria masker menggeleng, "Aku tidak pernah mendengar kemampuan seperti itu." Di sisi lain, Aikin memperhatikan dan mulai berpikir, "Sungguh kekuatan yang aneh. Tunggu, bukankah itu baru saja terjadi?" Ia menoleh ke Xiaoling, mencoba memahami situasinya. Xiaoling memutuskan untuk pergi diam-diam dari toko. Aikin terkejut melihat gerakannya. Namun, pemimpin Thunder Legion menatap ancaman ke sekelilingnya. "Tidak peduli siapa dia, siapapun yang berani macam-macam dengan orang-orangku harus mati." Aikin menyadari sosok di depannya. "Lei Hong, kau adalah Lei Hong, pemimpin Thunder Legion?" Pemimpin itu tersenyum tanpa tahu situasinya, dan bawahan mengiyakan. Lei Hong bahkan menawarkan, setengah bercanda, agar Aikin datang padanya jika menghadapi masalah di masa depan, semuanya demi waffle telur. Namun kedua anak itu langsung menuduhnya, "Kau orang jahat, itu orang-orangmu yang melukai kakakku dan membunuh ibuku." Lei Hong menatap mereka dengan bingung. "Nak, apa yang kau bicarakan? Siapa yang membunuh ibumu?" Bawahannya menegaskan, meski mereka penjahat, mereka tidak pernah menyakiti wanita atau anak-anak. Aikin tak percaya. Ia menendang Lei Hong ke kepalanya sambil memerintahkan, "Lepaskan mereka." Lei Hong bisa menghindar dan melepaskan kedua anak itu. Mereka jatuh ke lantai dengan dentuman keras, sementara Aikin dan Lei Hong mulai saling jual beli serangan. Dari jauh, anak buah Lei Hong hanya memperhatikan, "Hehe, ini akan menjadi menarik. Wanita ini punya kemampuan." Mereka kagum, tapi juga menyadari bos mereka memiliki masalah sendiri, menjadi canggung saat melawan wanita. "Bocah sialan ini," geruntung Lei Hong dalam hati, kesal karena kesulitan mengontrol situasi. Anggota kelompok menasehati agar ia mengatasi masalah psikologisnya sendiri. Pertarungan terus berlanjut, sementara suara cairan terdengar dari atas atap. Muncul makhluk misterius berbentuk tentakel, menambahkan ketegangan. Xiaoling menatap pertarungan itu dan menyadari sesuatu. Daripada mengkhawatirkan orang lain, hari ini hanya ada satu kesempatan tersisa. Ia bergerak cepat menuju area aman dekat gerobak, sementara bawahan Lei Hong menunjuknya. "Itu dia yang terpilih." Lei Hong langsung menoleh dan dengan cepat membanting Aikin. Anak buahnya menahannya agar tidak berlebihan. Lei Hong marah besar. "Kau memukul saudaraku dan mengambil inti kristalku. Aku sudah lama tidak dipermainkan seperti ini." Xiaoling mencoba menjelaskan, "Kakak besar, ini salah paham." Namun bawahan Lei Hong bersikap bahwa anak itu bohong, menyamar lemah untuk menangkap yang kuat. Kedua anak membela Xiaoling, berseru bahwa kakak mereka sangat hebat, jauh melebihi bos mereka, dan Aikin ikut menasehati mereka, menegaskan keberaniannya. Lei Hong semakin marah hingga kepalanya tampak mengepul. Xiaoling panik, berteriak agar semua berhenti bicara. Lei Hong meniapkan tinjunya, menantang, "Cukup bicara, biarkan aku lihat apa yang kau bisa." Ia memukul lantai beton dengan kekuatan brutal hingga hancur berantakan. Sebuah ledakan dahsyat mengguncang toko. Asap merah pekat membubung, menghancurkan sebagian bangunan. Aikin tertegun menatap lantai beton yang seharusnya keras, namun hancur hanya dengan satu pukulan. Anak-anak yang menyaksikan kekacauan itu menatap dengan ketakutan. Sangat menakutkan, apakah dia monster? Salah satu dari mereka bergumam. Anak buah Lei Hong yang lain, meski kagum, menyebut bos mereka manusia super. "Kekuatan yang mengerikan, dan bos kami adalah salah satu yang terbaik." Anggota kelompok bersenjata membanggakan Lei Hong, menegaskan bahwa siapapun yang mengganggu mereka telah salah alamat. Protagonis memperhatikan dengan serius. "Apa ini manusia super tipe kekuatan? Jika pukulan itu mendarat, atau bahkan hanya menyentuh tubuhmu, tulangmu mungkin akan hancur," pikirnya, menyadari betapa berbahayanya Lei Hong. Lei Hong mengejeknya.
Apa yang kau lihat? Bukankah kau begitu sombong tadi? Tunjukkan padaku. Kau hanya pengecut yang tahu melarikan diri. Sekarang, siapa yang lebih lemah dari seorang wanita? Tinju Lei Hong mendarat dengan kekuatan mengerikan, menghantam Xiaoling dan membuatnya terpental ke belakang. Darah muncrat dari mulutnya. Namun Lei Hong tak bisa menahan kekagumannya sendiri. Kau menerima pukulan dariku dan tidak hancur. Kau memang lebih kuat dari orang biasa, katanya sambil melesat maju lagi. Anak-anak di sekitarnya cemas. Kakak sepertinya tidak bisa bertahan. Apakah kita tidak akan bisa makan waffle telur lagi? Tanya mereka. Aikin mencoba menenangkan mereka. Tidak, jika bos meninggal, semua yang ada di dalam gerobak akan menjadi milik kita, ujarnya. Xiaoling teriak mendengar niat Aikin. Kalian adalah bandit yang sebenarnya. Lei Hong menyeringai. Bahkan orang-orangmu sendiri telah menyerah padamu. Jadi, ini yang disebut sebagai yang terpilih. Lei Hong tertawa mengejek. Kau hanyalah orang sinting yang terlalu banyak membaca novel. Tinjunya kembali menghantam Xiaoling, memantul ke tembok hingga membuat cekungan. Xiaoling merasakan sakit, memegangi perutnya yang berlumuran darah. Ia menyadari satu hal penting, menghindar bukan solusi. Bahkan kekuatan yang lebih besar pun tidak akan membuat banyak kerusakan pada tubuhnya dibanding milik Lei Hong. Tidak ada kesempatan untuk menang, pikirnya, namun matanya tertuju pada gerobaknya. Tetapi, jika aku menggunakan itu, semakin kuat serangannya, semakin besar pula kekuatan balasan yang dipantulkan kembali. Hanya ada satu kesempatan. Lei Hong mengira Xiaoling menyerah. Akhirnya tidak melarikan diri, hadapi kematianmu seperti seorang pria. Saat Xiaoling tepat berada di depan Lei Hong, ia tiba-tiba masuk ke kolong kakinya, membuat Lei Hong terkejut. Anak-anak dan bawahan lainnya kebingungan melihat gerakan Xiaoling. Protagonis tertawa puas. Haha, sukses! Lei Hong semakin marah, merasa dipermalukan. Bajingan, akan kubunuh kau! Ia berlari mengejar Xiaoling. Xiaoling melihat kesempatan, bawahan Lei Hong lengah, dan ia mengambil pisau dari pinggang mereka, berlari menuju Lei Hong yang mengejar Xiaoling. Orang jahat, akan kubunuh kau, pembalasan dendam ibuku, teriaknya. Anak perempuan berseru, Abang! Bawahan Lei Hong mengarahkan pistol ke anak itu. Bos, awas! Protagonis menegur, bajingan, bukankah kau bilang kau tidak akan menyakiti wanita dan anak kecil? Tanpa ragu, Xiaoling melempar gerobaknya ke arah belakang Xiaoling. Saat pelatuk pistol ditarik, gerobak itu menahan tubuh Xiaoling, menyelamatkannya tepat waktu. Lei Hong bersiap memberi pukulan terakhir, bersiap-siap untuk mati. Protagonis menyadari ini adalah kesempatan terakhirnya. Akhirnya memiliki kesempatan untuk menjadi karakter utama, dan sekarang benar-benar hancur. Seperti yang kukira, anak-anak nakal memang yang terburuk. Tepat saat pukulan Lei Hong hampir mengenai Xiaoling, sebuah ledakan dahsyat terjadi. Dari tengah kobaran api dan asap, muncul seorang wanita dengan rambut putih dan mata merah, tampak tenang namun kuat, memecah kekacauan di depan semua orang.